Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah penuh semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini kami percaya penyertaan-Mu, kasih-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, tuntunlah kami senantiasa untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Rabu 17 Juli 2024, tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Na tutusitutudo na hudokot tuhamu. Na tumatangis mahamu jala mangadungi. Alailas marohani portibyon. Marsak do anggorohamuna. Alaimu bama arsak nerohamuna. Gabe las neroha. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semuanya akan berlalu. Susah, senang, sehat, sakit, harta kekayaan, bahkan kemiskinan, semua akan berlalu. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, dan yang dapat kita nikmati di dunia ini pun, semua ada limit waktu yang pasti akan berlalu. Ketika semua yang di bumi ini akan berlalu, maka sesuatu yang baru akan datang, dan itulah kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk kuat, untuk tetap sabar dalam iman. Jika kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, janganlah menyerah, tetapi tetaplah percaya. Jalani semuanya dengan kekuatan hati, dengan iman yang teguh, dan percaya pertolongan Tuhan selalu menyertai. Ketika Yesus akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, dia tahu ada kekhawatiran dan ada ketakutan menyelimuti hati murid-murid. Oleh sebab itulah Yesus kembali menguatkan dan meneguhkan hatinya, bahwasanya segala sesuatu itu hanya sesaat saja. Ada saatnya mereka akan mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang menyukakan hatinya, yaitu sukacita yang abadi yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia di dalam kehidupan. Jangan biarkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini membuat kita mundur, bahkan menjauh dari Tuhan. Tetapi tetaplah percaya dan terus menjadi murid-murid yang setia melakukan kehendak Allah. Di dalam kesetiaan dan percaya kepada Tuhan, kita harus melewati banyak pergumulan.
sakit, kesedihan, kesusahan hidup, itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itulah warna-warni kehidupan yang membuat hidup kita menjadi indah. Tetapi satu keyakinan kita sebagai orang-orang percaya, bahwasanya semua itu pasti akan berlalu. Karena Yesus pun mengalami kesulitan di dalam kehidupannya sebagai manusia. Dia mengalami kekecewaan, kesedihan, bahkan marah sekalipun dia pernah. Sebagai manusia biasa, tentu wajar jika kita mengalami itu semua. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan penyertaan-Nya di dalam kehidupan. Teruslah percaya kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang selalu menolong dan menyelamatkan. Segala yang terjadi dalam hidup kita bukan berarti Tuhan tidak tahu jika kita tetap percaya kepadanya. Bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan, rasa sakit, kekecewaan, kesedihan. Tetapi percayalah saudaraku, di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, kita akan mampu dan kuat bertahan. Kita akan melihat bagaimana Allah mengubah segala sesuatu yang menyedihkan, mendatangkan sukacita kepada kita. Segala sesuatu yang rumit, segala sesuatu yang sulit, Tuhan akan memberikan kemudahan, karena Dia amat sayang kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Karena orang yang menyerah tidak akan melihat mujizat Allah. Orang yang berhenti berjuang, mereka tidak punya kesempatan untuk meraih kemenangan. Oleh sebab itu, mari tetap kuat, tetap setia, menjalani hidup penuh iman. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Jangan biarkan hidupmu mengandalkan pikiran dan kekuatanmu. Tetapi biarlah kuasa Allah yang terus melingkupi hati dan pikiran kita. Kuasa Allah yang menguasai kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita rencanakan dan yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Dan yakinlah segala buah berkat dari Tuhan akan mendatangkan sukacita yang abadi bagi kita. Dunia ini boleh memberikan sukacita. Dunia ini boleh memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ingatlah saudara, semua yang datang dari dunia hanyalah sementara. Dan yang pasti, semuanya itu adalah sia-sia. Tetaplah kuat, tetaplah bertahan. Setialah dalam perkara-perkara hidupmu, mulai dari perkara yang kecil. Dan yakinlah, dalam perkara besar, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menopang dan memberkati. Sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami terus diingatkan untuk tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kami goyah Tuhan. Sekalipun hidup kami tidak semudah yang kami pikirkan. Sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan akan membuat kami kuat dan terus bertahan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukanlah kami ya Bapa untuk melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu di dalam penyertaan kasih-Mu. Dalam segala perencanaan kami, Engkaulah yang menjadikannya, agar kami berbahagia dan memperoleh sukacita berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan dan juga penghiburan bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang bergumul, dan juga yang berduka cita. Biarlah pertolongan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan nyata atas hidup mereka, untuk mereka boleh melihat betapa besarnya Engkau ya Allah. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang terus berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah mereka tetap percaya hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji sembah Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.